Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit jarak jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah kita tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download langsung lewat link yang ada di deskripsi. Lalu juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek-cek langsung di deskripsi. Oke, langsung aja kalian bisa masuk di bagian awal video. Lalu di sini kalian bisa langsung aja klik yang tanda plus. Kalian pilih yang bagian media dan kalian tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 08.26. Setelah itu kalian masuk di bagian move dan transform bagian ketiga. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 05.09. Kalian atur jadi 1180. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe juga di detik 07.15 biar jadi 1180. Masuk di detik 06.23 dan kalian atur jadi 1350. Masuk di pertengahan keyframe awal. Di sini kalian kasih kurva ketiga dan selanjutnya kalian kasih kurva ketiga, kalian fullin horizontalnya dan kalian tarik segini. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian potong fotonya di detik 04.14. Kalian klik yang potong di tengah. Klik foto yang pertama, kalian tambahkan efek yang namanya fade in or out di bagian opacity or visibility. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian I-nya atur jadi 2,90s dan di bagian out-nya ubah jadi 0. Kalian kembali masuk di bagian foto yang kedua. Dan di sini kalian bisa potong-potong langsung fotonya sesuai detik bitnya sampai selesai. Kalian klik yang potong di tengah. Masuk di detik 08.26, kalian klik tanda plus dan kalian tambahkan foto yang kedua. Kalian panjangin sampai detik 13.09. Masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian kasih keyframe di detik 11.01. Setelah itu kalian atur jadi 1180. Lalu kalian kasih keyframe juga di detik 12.20. Setelah itu kalian masuk di detik 11.25, atur jadi 1270. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian atur jadi 1270 juga. Sama di detik bit yang terakhir kalian atur jadi 1270. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe. Lalu kalian bisa masuk ke bagian kurva, klik kurva yang ketiga dan horizontalnya kalian atur segini. Dan buat yang di bawah kalian atur kayak gini. Kalian klik titik 3, pilih yang salin kurva dan kalian tempelkan di kurva yang selanjutnya. Nah, di kurva yang bagian ketiga sama keempat. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian klik yang potong di bagian tengah. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di detik bit terakhir, klik tanda plus, pilih yang kotak. Lalu kalian klik titik 3, pilih yang regangkan ke area komposisi. Lalu kalian bisa potong persegi bayangnya sesuaiin sama lagu yang tersedia. Kalian potong di detik 14.01. Masuk di bagian color and fill, pilih yang warna putih. Kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir ubah jadi 0%. Nah, setelah itu kalian kembali, kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian opacity or visibility, tambahkan efek berkedip ataupun bling, pilih yang pengaturan standar. Frekuensinya kalian fullin. Nah, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto detik 6.23. Kalian masuk di bagian move dan transform bagian ketiga. Nah, di sini untuk kurva untuk horizontalnya kalian tarik ke belakang sedikit. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali. Nah, di sini kalian bisa masuk di bagian detik 4.14 atau foto yang pertama, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di distorsi or warp, tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles. Pilih yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek. Kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Pilih yang pengaturan standar.
Nah, di bagian sudutnya kalian atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensinya dan kalian atur jadi 0,30 Hz. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude-nya, kalian kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 110. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distortion wrap, tambahkan efek yang namanya remas, klik yang pengaturan standar. Nah, kalian kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 0,02 sama di akhir, kasih keyframe di tengah ubah jadi negatif 0,03. Masuk di pertengahan keyframe awal, kalian masuk di bagian kurva, kalian klik kurva yang keempat, di akhir juga sama, kalian kasih kurva keempat. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar. Kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau agak lama. Kalian klik semua foto yang ada di antara detik 04.14 sampai detik 06.23 sama di antara detik 11.01 sampai foto yang terakhir. Kalian klik tanda tumpuk lagi, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek, kalian pilih yang tempel. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto detik 07.15, kalian klik efek, klik tambahkan efek yang namanya Upin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di move auto transform, tambahkan efek ombak ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, kalian kasih keyframe di bagian awal, kalian ubah jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhirnya juga, kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 75. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik yang tambahkan efek lagi, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa pilih yang tanda tumpuk, kalian pilih yang salin satu layar. Lalu kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, semua foto yang ada di belakangnya sampai di detik 10.13. Kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tempel efek, sama kayak yang di awal tadi, pilih yang tempel. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di detik 08.08. Nah, di sini kalian bisa langsung aja klik yang tanda plus, lalu kalian bisa pilih satu foto yang kedua. Setelah itu kalian bisa potong di detik bit yang selanjutnya. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, di sini kalian atur jadi 1180. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya Ubin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di matte or max or key, tambahkan efek luma key, pilih yang pengaturan standar. Nah, kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,000 dan bagian di awal ubah jadi 1,000. Kalian masuk di pertengahan keyframe, lalu kalian kasih kurva keempat. Nah, oke, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa turunin aja fotonya sampai berada di atas foto yang sebelumnya. Setelah itu kalian masuk di bagian detik 03.24, pilih yang tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian tarik sampai lebarnya satu layar dan kalian bisa panjangin sampai detik 05.26. Lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, tambahkan efek salin latar belakang, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di distortion wrap, tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih yang pengaturan standar. Masuk di bagian tahap, kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 0,00, di detik 04.14 atur jadi 1,00, dan di bagian akhirnya kalian atur jadi 2,00. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, dan di pertengahan keyframe akhirnya kalian bisa kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian sudut, dan di bagian sudutnya atur jadi negatif 135,0 derajat. Masuk di bagian jarak, ubah jadi 10,0. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, ubah jadi 0,0, dan kalian kasih keyframe di detik 04.14 atur jadi 4,5. Setelah itu kalian bisa klik titik 3 di bagian lengkungan gelombang dan kalian bisa pilih yang gandakan efek.
Pilih yang bagian bawah. Untuk sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 58,5 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar. Lalu kalian bisa masuk di detik 08.08. Lalu kalian klik tanda tumpuk, pilih yang tempel satu layar. Kalian klik yang persegi panjangnya, masuk di detik 10.05, klik tanda waktu dan kalian potong di bagian belakang. Nah, setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian detik 04.14, klik tanda plus, pilih yang kotak dan kalian bisa lebarin satu layar. Kalian bisa pilih yang regangkan ke arah komposisi dan potong di detik 05.05. Kalian klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Kalian kembali klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek yang namanya upin. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal biarin jadi 1,000 dan di bagian akhir kalian bisa atur jadi 1,700. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali, kalian aktifkan mirrornya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di bagian awal video. Lalu kalian klik yang tanda plus, pilih yang kotak, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke arah komposisi, kalian klik tanda tumpuk dan kalian bisa gandakan satu layar sampai jumlahnya ada 4. Lalu kalian klik yang bagian paling bawah sendiri, klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan atau exposure gamma, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian exposure-nya atur jadi 0,50. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek saturasi atau semangat, pilih yang pengaturan standar. Nah, di sini untuk saturasinya atur jadi min 52,2%. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik blending dan opacity. Kalian pilih yang perbedaan, pilih yang subtract. Untuk kapasitasnya ubah jadi 70%. Setelah itu kalian kembali masuk di persegi panjang atasnya, klik color and fill, ubah jadi putih. Kalian kembali masuk di blending dan opacity. Kalian bisa pilih yang kontras, pilih yang overlay. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di persegi panjang selanjutnya, masuk di color and fill, kalian klik bagian ketiga. Untuk warna yang pertama ubah jadi putih dan warna kedua kalian bisa ubah jadi hitam. Setelah itu kalian kembali dan untuk warna putihnya kalian tarik ke bagian tengah, untuk warna hitamnya kalian tarik ke bagian pinggir. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian blending dan opacity. Kalian bisa pilih yang gelapkan dan pilih yang multiply. Untuk kapasitasnya ubah jadi 73%. Klik paling atas, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek salin latar belakang. Kembali klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di bagian warna dan cahaya. Tambahkan efek yang namanya ambang. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian thresholdnya kalian atur jadi 0,70. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa pilih tambahkan efek lagi. Lalu kalian masuk di bagian move atau transform, tambahkan efek yang namanya regangkan sumbu, pilih pengaturan standar. Nah, di bagian skalanya atur jadi 13,0. Setelah itu untuk sudutnya kalian atur jadi 8,5 derajat. Lalu kalian bisa klik yang titik 3, pilih yang gandakan, pilih yang bagian bawah. Untuk sudutnya kalian ubah jadi 0,0 derajat. Kalian kembali lalu kalian klik tambahkan efek, kalian masuk bagian blur, tambahkan efek Gaussian blur. Untuk kekuatannya kalian bisa fullin, lalu kalian kembali klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya peta spektral, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian squeeze-nya kalian bisa atur jadi 1,00. Lalu untuk warna yang pertama di sini kalian ubah jadi biru Tosca. Lalu di bagian kedua ubah jadi biru dongker atau biru tua, dan di bagian ketiga ubah jadi hijau Tosca. Setelah itu kalian aktifkan skala kecerahannya. Nah, kalian bisa kembali dan kalian masuk di blending dan opacity. Lalu kalian bisa pilih yang cerahkan, pilih yang bagian screen. Oke, setelah itu di sini kalian ubah jadi 20% untuk kapasitasnya.
Kalian panjangin ke 4 persegi panjang sampai di akhir video. Nah, di sini kita cek. Oh ya, sebelumnya kalian masuk di bagian persegi panjang ketiga dari atas, ketiga dari bawah. Lalu kalian masuk di bagian color and fill, pilih yang di bagian tengah yang lingkaran. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di bagian persegi panjang paling bawah. Kalian klik efek, masuk di bagian saturasi atau semangat. Nah, di sini untuk saturasinya ubah jadi plus 52,5. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa cek videonya dari awal. Nah, di sini kalau udah kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.